Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima data berupa input, mengolah data sesuai instruksi, dan menghasilkan output berupa informasi. Komputer modern bisa melakukan berbagai tugas mulai dari mengetik dokumen, mengedit video, bermain game, hingga menjalankan program-program secara kompleks. Supaya komputer bisa bekerja dengan baik, ada perangkat yang saling mendukung. Biasanya dibagi menjadi 3 kategori. Perangkat keras. Ini adalah semua komponen fisik komputer yang bisa kita lihat dan sentuh. Komponen penting dari hardware yaitu CPU. CPU merupakan otak dari sebuah komputer yang memproses semua instruksi. Tugas utamanya adalah mengolah data, menjalankan instruksi, dan mengendalikan semua perangkat lain di komputer. CPU membaca instruksi dari program atau software, lalu menerjemahkannya menjadi tindakan nyata seperti perhitungan logika, pengolahan angka, dan pengendalian perangkat input atau output. CPU yang sering digunakan pada umumnya yaitu dari perusahaan Intel yang mempunyai berbagai jenis CPU komputer dari generasi ke generasi, seperti contoh Intel Core i series. Adapun dari perusahaan Advanced Micro Device atau sering kita dengar dengan AMD. RAM, tempat penyimpanan sementara data yang sedang diproses. RAM menyimpan instruksi program dan data sementara yang dibutuhkan CPU supaya bisa diakses dengan sangat cepat. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa berjalan secara bersamaan tanpa memperlambat komputer. GPU merupakan komponen perangkat keras pada komputer yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan memproses grafik atau visual yang ditampilkan di layar. GPU mengolah data grafis dan mengirimkan sinyal ke monitor agar gambar, video, atau animasi dapat terlihat dengan jelas dan halus. GPU mempunyai fungsi utama yaitu pemrosesan grafis. GPU mengolah data grafis dan menghasilkan gambar atau video baik untuk aplikasi biasa maupun game, desain grafis, dan rendering 3D, meningkatkan kinerja visual, mengurangi beban pada prosesor utama dengan mengambil alih tugas pemrosesan grafis, memungkinkan performa yang lebih tinggi dalam aplikasi yang membutuhkan visual kompleks, peningkatan resolusi dan kecepatan frame, membantu mendukung resolusi tinggi seperti 4K, dan meningkatkan frame rate untuk pengalaman gaming atau multimedia yang lebih lancar. GPU seringkali digunakan pada aplikasi grafis yang intensif seperti game, pengeditan video, desain 3D, dan rendering profesional. Hard disk atau SSD, media penyimpanan permanen untuk data dan program. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data secara permanen di komputer seperti sistem operasi, program, dokumen, foto, dan video. Berbeda dari RAM, data di hard disk tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Hard disk atau SSD merupakan perangkat penyimpan dari sub-hardware. Contoh perangkat penyimpanan lainnya seperti flash disk, memory card, DVD, atau VCD. Motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen. Motherboard berfungsi sebagai papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer, meliputi CPU, RAM, hard disk, GPU, dan lain sebagainya. Motherboard mengatur komunikasi antar perangkat supaya komputer bisa bekerja dengan lancar. Monitor. Monitor menampilkan output visual dari komputer. Monitor komputer berfungsi untuk menampilkan output visual dari komputer seperti teks, gambar, video, dan antarmuka pengguna. Cara kerjanya adalah dengan menerima sinyal dari kartu grafis komputer dan mengubahnya menjadi gambar yang bisa dilihat di layar. Fungsi utamanya adalah untuk mempermudah interaksi pengguna dengan komputer, memberikan visualisasi hasil dari berbagai proses yang dilakukan oleh sistem komputer. Keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data berupa teks atau perintah. Keyboard komputer berfungsi sebagai alat input untuk mengirimkan perintah dan data ke komputer, seperti mengetik teks, memberikan instruksi, atau mengontrol aplikasi. Keyboard memiliki cara kerja, yaitu dengan menekan tombol. Ketika sebuah tombol ditekan, kontak listrik di dalam tombol tersebut menghubungkan sirkuit di dalam keyboard. Meneruskan sinyal. Keyboard mengirimkan sinyal ke komputer melalui kabel untuk keyboard yang berkabel, atau secara nirkabel untuk keyboard yang secara wireless. Pemrosesan oleh komputer. Komputer menerima sinyal dan menerjemahkannya menjadi perintah atau karakter yang sesuai, yang kemudian ditampilkan di layar. Mouse. Mouse komputer berfungsi sebagai perangkat input untuk menggerakkan kursor di layar dan memberikan perintah kepada komputer dengan menekan tombol yang ada. Cara kerja mouse. Gerakan secara fisik. Mouse mendeteksi gerakan dengan sensor optik atau bola pada mouse yang lama. Dengan sensor memantau pergerakan mouse di atas permukaan dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Mengirimkan sinyal. Sinyal gerakan tersebut dikirimkan ke komputer melalui kabel. Untuk mouse yang berkabel, atau secara nirkabel untuk mouse yang nirkabel atau wireless. Menggerakkan kursor. Komputer memproses sinyal dan menggerakkan kursor di layar sesuai dengan gerakan mouse. Perangkat tambahan atau perangkat peripheral untuk output ataupun input. Printer, scanner, speaker,
Webcam merupakan contoh dari perangkat tambahan. Software adalah program dan sistem operasi yang membuat perangkat keras bisa bekerja. Seperti contoh yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk perangkat lunak lainnya. Sistem operasi memiliki fungsi sebagai manajemen perangkat keras, yaitu mengatur dan mengelola penggunaan perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input ataupun output. Interaksi pengguna menyediakan antarmuka pengguna seperti GUI atau command line agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Keamanan dan akses menjaga keamanan dan data aplikasi dengan kontrol akses dan proteksi terhadap ancaman. Banget. Contoh sistem operasi pada komputer yang umum digunakan seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Aplikasi komputer adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu seperti pengolahan kata, desain grafis, pengolahan data, dan hiburan. Aplikasi memiliki fungsi yaitu menyediakan fungsionalitas khusus. Aplikasi dirancang untuk tujuan tertentu seperti Microsoft Word untuk mengetik dokumen atau Adobe Photoshop untuk pengeditan gambar. Mempermudah pengguna, menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer secara efisien dan produktif, meningkatkan kinerja, membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat dan mudah, baik untuk keperluan pribadi, profesional, ataupun hiburan. Contoh aplikasi yang sering digunakan yaitu Microsoft Word, Adobe Photoshop, atau web browser seperti Google Chrome. Program utility. Program utility adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu memelihara dan mengelola perangkat keras atau perangkat lunak lain dalam sistem komputer. Program utility memiliki fungsi pemeliharaan sistem. Program utility membantu dalam mengoptimalkan dan menjaga kinerja sistem seperti membersihkan file sampah atau mengatur ruang penyimpanan. Keamanan. Beberapa utility bertugas untuk melindungi sistem seperti antivirus ataupun firewall. Perbaikan sistem. Utility juga digunakan untuk memperbaiki masalah sistem, seperti pemulihan data atau memperbaiki registry. Pengelolaan sumber daya, membantu mengelola file, ruang disk, dan memori untuk meningkatkan efisiensi sistem. Contoh seperti antivirus komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari virus, malware, dan ancaman keamanan lainnya dengan mendeteksi, menghapus, ataupun memblokir program yang berpotensi membahayakan perangkat komputer. Firewall. Contoh firewall yang sering digunakan yaitu Windows Firewall, yang dimana memiliki fungsi untuk melindungi komputer dari ancaman eksternal dengan memfilter lalu lintas jaringan dan memblokir akses yang tidak sah. Perangkat brainware. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengguna manusia yang berinteraksi dengan sistem komputer dan teknologi. Dalam konteks informasi, brainware merujuk pada individu yang mengoperasikan, mengelola, atau merancang perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menggunakan, memelihara, dan mengembangkan sistem komputer. Dapat disimpulkan, brainware mengacu pada orang yang menggunakan komputer, yaitu manusia. Seperti contoh, yaitu operator komputer, programmer, teknisi IT, dan pengguna komputer biasa seperti kita.